Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dio Pratama dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai proses kebijakan. Nah, untuk materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu dimulai dari pengertian isu kebijakan. Nah, uh, isu merupakan sesuatu yang bersifat pertentangan atau yang menimbulkan sebuah polemik terhadap seseorang atau individu atau sebuah organisasi. Nah, sebuah isu bisa muncul dalam sebuah bentuk opini, yaitu dalam bentuk pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau dengan cara lain yang mengandung arti tertentu. Nah, misalnya saja itu isu berkaitan dengan pemberlakuan sesuatu undang-undang atau berkaitan dengan pembentukan undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang penanaman modal asing, dan lain sebagainya, atau isu mengenai kebijakan pemerintah terkait hal yang lainnya. Nah, isu bisa muncul misalnya berkisar pada nasib tenaga profesional lokal sebagai dampak dari kebijakan sebuah ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu pengertian dari isu. Nah, kemudian pengertian dari kebijakan. Nah, kebijakan adalah sesuatu keputusan yang dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan atau organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Atau dengan kata lain, kebijakan juga disebut sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan sesuatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah, dari istilah inilah dapat kita terapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang sesuatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak, penghasilan. Nah, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut salah satu para ahli mengatakan, dari Carl Friedrich mengatakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada satu tujuan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu, saya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Nah, tadi beberapa pengertian dari isu tadi, kemudian kebijakan, maka dapat disimpulkan bahwa isu kebijakan adalah sesuatu keadaan di mana terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan karena adanya sebuah perbedaan mengenai sebuah permasalahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua, selain kita mempelajari dari pengertian, selanjutnya yaitu tentang tipe-tipe isu kebijakan. Nah, tipe yang pertama yaitu major issues, yakni sebuah masalah besar atau masalah yang berada pada tingkat paling tinggi. Nah, misalnya saja masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu adalah secondary issues, yakni sebuah masalah yang merupakan terjemahan dari masalah besar yang mencakup penetapan program, kelompok sasaran, dan pihak-pihak lainnya memperoleh sebuah keuntungan dari program tersebut. Nah, misalnya saja masalah pengentasan kemiskinan. Nah, yang ketiga yaitu functional issues, yakni sebuah masalah besar yang menyangkut aspek-aspek anggaran, pengadaan bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu minor issues, yaitu sebuah masalah yang berkaitan dengan aspek misalnya saja aspek tenaga kerjaan yang akan menangani sebuah program atau dalam tanda kurung rekrutmen pegawai, gaji, jam kerja, metode kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa jenis isu dan juga pengertian isu dari beberapa para ahli tadi. Nah, kemudian setelah kita mempelajari beberapa pengertian isu kebijakan dan juga tipe-tipe isu kebijakan, kemudian kita akan mempelajari kriteria isu menjadi sebuah kebijakan. Nah, ada beberapa macam kriteria yang mengatakan isu dapat menjadi sebuah kebijakan. Yang pertama, isu tersebut telah atau harus didorong mencapai titik kritis tertentu. Yang kedua, isu tersebut telah harus didorong mencapai sebuah tingkat partikularistik
tertentu atau dalam tanda kurung mendapatkan perhatian masyarakat luas secara khusus yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik. Nah, yang ketiga, isu tersebut harus mampu menjangkau dampak yang amat luas. Yang keempat, isu tersebut dapat mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan atau dalam tanda kurung legitimasi dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu isu tersebut dapat menyangkut suatu persoalan yang fashionable, di mana posisi isu sulit untuk dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya. Nah, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu mengenai tentang agenda kebijakan. Nah, agenda adalah sebuah rencana yang akan dilakukan ke depannya. Nah, sedangkan kebijakan adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan ataupun organisasi yang bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut. Maka dari dua kalimat ini dapat kita simpulkan agenda kebijakan adalah sebuah rencana yang panjang yang mendapatkan sebuah perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat ditangani. Nah, ada beberapa macam ragam faktor yang mempengaruhi sebuah masuknya masalah dalam agenda kebijakan. Menurut salah satu para ahli yaitu Lester and Steve Ward. Nah, mereka mengatakan bahwa ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu suatu isu telah melampaui proporsi, suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama didiamkan. Nah, ini adalah merupakan faktor yang pertama. Nah, yang kedua yaitu sifat partikularitas, yaitu isu dapat menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar. Nah, yang ketiga mempunyai aspek emosional dan mendapatkan perhatian dari media massa karena faktor human interest. Nah, yang keempat mendorong munculnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kekuasaan dan legitimasi serta masyarakat. Yang kelima, isu tersebut sedang terjadi menjadi sebuah tren topik atau sedang diminati oleh banyak orang. Nah, itu beberapa faktor yang dapat mempengaruhi masuknya sebuah masalah dalam agenda kebijakan menurut Lester dan Stewart. Nah, selanjutnya ternyata dalam sebuah agenda kebijakan ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu tahapan pengidentifikasi masalah. Berarti dalam tahap ini kita harus mengidentifikasi sebuah permasalahan yang akan kita bahas. Nah, yang kedua itu tahap pemecah masalah. Pada tahap ini kita akan melibatkan sebuah para spesialis yang di bidang kebijakan itu sendiri, misalnya saja birokrat, staf legislatif, akademisi, para ahli dan juga kelompok-kelompok yang mempunyai sebuah kepentingan tentang hal tersebut. Nah, yang ketiga yaitu urusan politik, yaitu sebuah perubahan-perubahan dalam opini publik yang kemudian hasil dari pemilihan ini dapat terjadi sebuah perubahan dalam administrasi dan pergantian partisipan atau ideologi dalam lembaga legislatif. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu jenis agenda kebijakan. Nah, adapun ragam jenis agenda kebijakan. Yang pertama ada agenda sistematik. Nah, agenda sistematik adalah sebuah agenda yang terdapat dalam sebuah sistem politik di tingkat nasional dan daerah. Nah, agenda sistematik ini ternyata terdiri dari beberapa semua isu yang menurut pandangannya anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik dan mencakup masalah-masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah yang sah. Contohnya saja masalah-masalah kriminal, kemiskinan, dan kesehatan. Nah, yang kedua itu ada agenda lembaga. Nah, agenda lembaga adalah agenda yang terdiri dari beberapa ragam masalah yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah. Misalnya saja agenda kepresidenan, agenda pengadilan yang mempunyai sebuah sifat lebih khusus daripada agenda yang pada umumnya. Nah, agenda sistematik dapat dibedakan menjadi pokok, agenda lama, dan juga agenda baru. Contohnya saja misalnya pencurian, kemiskinan,
kaum pinggiran kota, kesehatan ibu dan anak, dan lain sebagainya. Nah, itu terkait dengan agenda kebijakan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang perumusan masalah. Nah, merumuskan masalah dan isu kebijakan merupakan sebuah tahap awal yang sangat berpengaruh dalam hampir seluruh proses analisis kebijakan. Kurang tepatnya atau salahnya dalam sebuah mengidentifikasi masalah, maka akan niscaya kebijakan yang dihasilkan pun tidak akan cukup mampu menyelesaikan permasalahan atau bahkan memunculkan permasalahan yang baru. Nah, pada tahap perumusan masalah ini ada 4 fase yang biasanya dilakukan oleh para analisis kebijakan. Perumusan masalah tersebut biasanya dimulai dari yang pertama, melihat situasi masalah. Kita lihat dulu bagaimana situasi masalah yang akan kita bahas, dan kemudian pendefinisi masalah, kita definisikanlah masalah yang kita bahas tersebut. Yang ketiga itu spesifikasi masalah atau problem specification, dan yang terakhir itu pengenalan masalah atau problem sensing. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.